Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Albanita, saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 210810201056. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dan waktu dalam perusahaan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Manajemen disebut ilmu dan pengorganisasian yang tercantum dalam seni yang membuat rencana dan mendirikan suatu perkumpulan dan perkumpulannya dalam suatu naungan. Manajemen juga disebut ilmu yang mampu mengerti manusia agar bergotong royong untuk memberikan hasil yang bisa digunakan untuk manusia yang lainnya, baik dalam bentuk perseorangan maupun dalam bentuk kelompok. Bentuk dari fungsi manajemen adalah yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu untuk merencanakan apa saja yang dilakukan ke depannya, baik dalam waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pengorganisasian atau organizing yang kedua, yaitu pembagian suatu kegiatan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu pembagian untuk suatu kegiatan dari kegiatan yang besar dibagi menjadi suatu kegiatan yang kecil. Yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, yaitu melakukan pengarahan kepada seseorang ataupun karyawan untuk mencapai capaian atau goals yang sudah direncanakan ataupun belum direncanakan. Selanjutnya yaitu pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu ilmu dan seni yang digabungkan untuk membahas, meneliti, dan menganalisa seperti apa cara kerja seorang manajer di perusahaannya menggunakan dan mengolah uang itu, apakah sudah cukup efektif dan efisien ataukah belum, dan apakah sudah bisa memberikan laba atau keuntungan untuk pemegang saham yang bergabung di perusahaan itu. Manajemen keuangan juga mempunyai peran penting atau jasa yang cukup besar bagi perusahaan, seperti mengolah modal kerja suatu perusahaan menjadi lebih efektif, terencana, dan juga lebih hemat. Mengidentifikasi pembiayaan dilakukan agar pengeluaran yang dilakukan lebih teratur dan tidak ada pembiayaan yang tertinggal maupun lebih. Memberikan pertimbangan investasi baik untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk perusahaan lain yang akan berinvestasi. Mengelola keuangan perusahaan menjadi lebih baik, melakukan pengawasan sumber daya perusahaan, apakah sumber daya itu mengalami kesulitan ataupun kesusahan, membuat rencana pengembangan perusahaan untuk menjadi lebih maju ke depannya. Berikutnya adalah manajemen waktu, yaitu teknik yang mengatur dan merencanakan untuk peningkatan penggunaan waktu secara efektif, menomorsatukan dan pengelolaan waktu dengan tenggat waktu tertentu untuk menjalankan tugas dan merencanakan penggunaan waktu secara efektif. Berikut adalah manfaat manajemen waktu. Yang pertama yaitu bisa mengurangi stres yang berlebih dikarenakan dapat membantu kinerja seseorang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis dan perusahaan. Yang kedua, menjadikan keseimbangan kerja. Menjadikan keseimbangan kerja, seseorang menjadi teratur dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempunyai banyak waktu luang yang dapat digunakan dirinya untuk dijadikan quality time yang akan dihabiskan untuk keluarganya maupun dengan temannya dan untuk dirinya sendiri atau me time. Yang berikutnya, mempunyai produktivitas waktu yang tinggi baik untuk bekerja maupun untuk hobinya. Yang berikutnya yaitu menjadikan semuanya lebih sederhana. Manajemen waktu juga mempunyai tujuannya yaitu menyelesaikan banyak urusan dan pekerjaan seseorang baik untuk kehidupannya maupun golongan maupun untuk bisnis dan perusahaan.
Uang dan waktu sangatlah berkaitan. Pepatah mengatakan waktu adalah uang. Memang benar adanya, karena kebanyakan orang menghabiskan waktunya untuk bekerja dan menghasilkan uang. Untuk mengatur keuangan kita harus mementingkan kebutuhan pokok terlebih dahulu, lalu masukkan untuk tabungan, dan sisanya mungkin untuk sesuatu yang kita inginkan atau untuk berbelanja. Untuk mengatur waktu, maka kerjakan sesuatu tanpa menunda dan bagi waktu kita seefektif dan seefisien mungkin, agar nantinya kita tidak bingung untuk mengerjakan yang mana yang lebih dahulu atau tidak mengerjakan dengan mepet dengan deadline. Pentingnya manajemen waktu untuk orang dan perusahaan di dalam dunia bisnis, yaitu untuk mengatur waktu menjadi lebih efektif dan produktif, lalu memungkinkan orang untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang lebih cepat dan tepat, dan lebih banyak juga pekerjaan yang diselesaikannya dan menjadi lebih teratur pula. Peran penting yang ada dalam manajemen keuangan untuk perusahaan bisnis dan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat mengelola dan mengatur keuangan perusahaan dan pribadi menjadi lebih tertata dan hemat. Bisa juga mengetahui pengeluaran dan pemasukannya menjadi lebih rinci. Lalu jika di perusahaan juga dapat menghindari penggunaan yang seharusnya tidak ada atau meminimalisir terjadinya tindakan korupsi ataupun penyelewengan. Dengan adanya manajemen keuangan dan manajemen waktu yang ada dan digunakan sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan dalam dunia bisnis, memudahkan semua orang, baik dari karyawannya maupun bosnya, baik dalam mengatasi urusan kecil maupun urusan yang cukup besar. Dengan adanya manajemen keuangan dan manajemen waktu juga dapat mempersingkat kerja seseorang, dan waktu yang lainnya dapat digunakan untuk pekerjaan yang lain. Ada juga fungsi manajemen keuangan dalam keluarga, yaitu yang pertama membantu untuk membuat perencanaan untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua meningkatkan pengelolaan uang, yang ketiga membantu keluarga membuat keputusan untuk finansial yang besar, yang keempat membuat keuangan keluarga menjadi lebih hemat. Manajemen waktu juga mempunyai manfaat sebagai berikut. Bisa mengurangi stres yang berlebih dikarenakan dapat membantu kinerja seseorang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis dan perusahaan. Yang kedua, menjadikan keseimbangan kerja seseorang menjadi teratur. Mempunyai banyak waktu luang yang dapat digunakan dirinya untuk dijadikan quality time yang akan dihabiskan untuk keluarganya maupun dengan temannya. Mempunyai produktivitas waktu yang tinggi baik untuk bekerja maupun untuk hobinya, menjadikan semuanya lebih sederhana. Ada juga dampak negatif jika manajemen waktu yang buruk adalah tidak tepat waktu, mudah stres, kurang tidur, tidak bugar, dan mudah sakit. Ada juga cara untuk meningkatkan cara manajemen waktu secara efisien dan efektif. Yang pertama, menghindari stres, menaikkan standar bekerja, meningkatkan fokus, menyusun strategi untuk melakukan hal-hal apa saja yang dikerjakan terlebih dahulu, meningkatkan motivasi untuk melakukan suatu hal. Manajemen mempunyai dampak yang besar untuk lingkungan internal dan eksternal. Dampak internalnya yaitu berbagai usaha dan aktivitasnya bisa berjalan dengan baik dan bisa menciptakan semangat yang tinggi. Dan dampak eksternalnya yaitu dengan adanya kepercayaan dan ketertarikan yang bisa menarik perhatian pelanggannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang ditawarkan oleh seseorang. Setiap orang terbantu dengan adanya manajemen keuangan dan manajemen waktu, karena memungkinkan pekerjaan-pekerjaannya yang terselesaikan lebih cepat dibanding dengan waktu yang harus dikerjakan sebelumnya.
banyak orang memanfaatkan metode ini untuk melanjutkan tugasnya yang terbengkalai dan melanjutkan tugasnya dengan baik, dan tugasnya pun mempunyai hasil yang maksimal walaupun dengan waktu yang lebih singkat. Dengan manajemen keuangan pun, masalah keuangan bisa diketahui lebih rinci dan dapat mengatasi masalah atau hal-hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.